Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Bab di dalam muqaddimah pembahasan kitab Adabul Alim wa Ta'alim, muqaddimah tentang keutamaan akhlak atau budi pekerti yang baik. Dan ini sudah kita bahas kemarin tentang dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran, hadis, aqwal sahabah, kemudian aqwalnya ucapan ulama-ulama, yang mana hal ini semuanya dikatakan fahadhihi kulluha nususun sharihah. Ini semuanya fahadhihi, maka ini semuanya adalah nas-nas yang jelas yang disebutkan tadi ya, atau ketentuan-ketentuan yang jelas, nusus, nas. Ini semuanya adalah ketentuan-ketentuan atau nas-nas yang jelas. Wa aqwalun muayyadah, dan aqwal-aqwal atau ucapan-ucapan, nasihat-nasihat muayyadah yang dikuatkan, binuril ilhami, dengan cahaya ilham. Ilham itu berarti kalau ulama berarti dari Allah gitu ya, jadi diberi ilmu oleh Allah, kemudian dia bisa mengucapkan, hakikatnya dari Allah, nah, gitu. Mufassahah, yang bisa yang mampu menerangkan. Bi'uluwi makanatil adab musarrahah, tentang luhurnya, bi'ului, ulu ya. Jadi nas-nas yang sangat jelas, ucapan-ucapan atau aqwal-aqwal yang dikuatkan dengan nur ilham dari Allah yang mampu menerangkan, yang menjelaskan tentang uluwi makanil adab gitu ya. Tentang apa? Luhurnya kedudukan adab. Bi'uluwi makanatil adab, jadi yang menjelaskan tentang uluwi, luhurnya makanatil adab, kedudukan adab. Musarrihatun, musarrihah ya, musarrihah, aqwal muayyadah, mufassahah ya, mufassahah bi ulum adab, musarrihah dan menjelaskan juga gitu ya, musarrihah, sorry jelas, dan menjelaskan juga bi anna jami'al a'mal, semua amal ad-diniyah yang bersifat keagamaan, semua amal yang bersifat keagamaan, baik itu qalbiyatan kanat, apakah amal itu berupa qalbiyah hati, au badaniyah, atau berupa amal badan seperti kita sholat gitu ya, badaniyah, badaniyah atau bersifat badan, au badaniyah di badan ya, badaniyah, oh iya betul ya, au badaniyah, baik qauliyah au fi'liyah. Yang bersifat badaniyah tadi baik ucapan atau fi'liyah, perbuatan, qauliyah atau perbuatan. La ya'tari syai'un minha, la yu'tabaru syai'un minha, tidaklah dianggap sedikit pun dari amal tersebut, enggak akan bernilai, illa in kanat mahfufan bil mahasinil adabiyah, kecuali amalan tersebut mahfufan, dibarengi atau disertai bil mahasinil adab, dengan bagusnya adab. Kecuali amal-amal tadi apapun ya, apapun yang bersifat keagamaan, yang bernilai pahala apa gitu ya, itu tidaklah dianggap sedikit pun kecuali disertai dengan adab. Salat misalkan ya, salat ya. Kita salat kalau menutup aurat itu wajibnya hanya baina surah wa rukbah, sudah sah, sudah gitu ya.
Tapi entah itu diterima, dianggap sebagai sholat di indallah apa enggak ya, apakah ada nilai pahalanya ya, kita koyo ya jauh karena enggak ada adab gitu. Sah kan? Ya. Kan baina surah wa rukbah. Kita sholat pakai baju 3/4 tuh. Ya, 3/4. Enggak usah kopiahan, enggak usah kaosan, wis muda gitu udah, langsung gitu. Sah gitu ya, karena memang sudah nutup aurat. Cuma apakah dinilai sholat diterima, dianggap di indallah apa enggak? Nah, gitu ya. Itu satu contoh seperti itu. Kecuali disertai dengan bagusnya akhlak atau akhlak yang bagus, mahasinul adabiyah wal mahamidis sifatiyah, dan sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji. Wal makarimil khalqiyah, khalq sama nih ya. Dan akhlak yang mulia. Al khalqiyah wal makarimil khalqiyah, dan akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatal amali bil adab ajilan alamatu qabulihi ajilan. Dan bi anna, bahwa menghiasi amal bil adab tahliyah. Tahliyah itu al-hulyah, itu hiasannya. Menghiasi amal, memoles amal, menghiasi amal dengan adab ajilan. Ajil ini pertama kali atau waktu sekarang. Sekarang gitu ya. Jadi kita di dunia ini maksudnya kalau beramal itu disertai dengan adab yang bagus. Itu berarti menunjukkan alamatu qabulihi ajilan, itu adalah tanda bahwa amal itu akan diterima nanti di akhirat. Kalau kita di dunia ini beramal dengan amal yang baik dan disertai dengan akhlak yang baik, berarti ini menandakan, ini tanda bahwa amal kita diterima di akhirat. Nah, gitu. Kalau kita di dunia ini sudah tidak ada akhlak, amal kita tidak disertai dengan akhlak, berarti menunjukkan ini tanda berarti amal kita insya Allah tidak diterima. Gitu. Lo kan terima ndaknya kan Allah yang, iya memang Allah yang tahu, cuma yang bagus saja, yang ada, yang berakhlak saja belum tentu nggak ada jaminan pasti, apalagi yang ada akhlak yang sekarpan. Nah, gitu ya, yang sekarpan. Kecuali orang-orang tertentu ya, tanpa adab, itu bisa boleh-boleh aja, itu haknya mereka. Seperti orang gila, nah, kan tanpa adab kan, ya. Orang jadab ya, jadab bukan gila, jadab, orang jadab, ibadah sekarpan, ya sholat tidak usah wudhu, ya mungkin diterima, atau sholat compang-camping bajunya, ya mungkin ini itu sudah lain lagi kalau itu. Kalau kita yang normal begini nih, yang normal, yang masih suka jajan gitu ya, yang masih suka nikmatnya, tahu nikmatnya makanan, ya, tahu baju bagus bagaimana, ya, parfum gitu ya, bagaimana, ya. Terus kalau potongan rambut ya bisa masih apa tadi, tahu bagaimana rambut yang bagus, ya harus. Kalau apa jadi di umum saja begitu, kalau ke Allah lebih-lebih lagi, begitu. Ya. Terus kalau amal ibadah itu kalau rapi itu lebih khusyuk daripada yang enggak, gitu ya. Lebih khusyuk. Misal ya, ada orang, ada majelis zikir lah. Yang ini majelis ini seragamnya rapi, putih-putih, baju putih, sorban putih, sarungnya putih, kopiah putih. Yang ini sekarpan, ini lebih khusyuk di sini. Sama-sama zikirnya, ndak bisa dibohongi, itu ndak bisa. Orang lihat saja lebih terenyuh yang putih ini, gitu.
Dari Padang Sakarpan ya. Sakarpan bajunya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang apalah. Tetap aurat, kopiahan. Ono sing jadi kopiahnya Pak Karno, sing putih, ono sing imamahan Sakarpan. Ini lebih khusyuk yang keadaannya lebih khusyuk yang pakai seragam daripada yang enggak. Nah, gitu. Orang lihat tuh lebih wibawa, apalagi di sisi Allah ya, gitu. Jadi diperlukan adab, ya adab, terus keadaan yang baik, zahir batin, ya bukan hanya batin saja. Ini tadi dari segi hati juga beradab, dari segi dohir batin, dohirnya juga beradab. Adab dohir ya salah satunya auratnya genah, kemudian bajunya genah, termasuk rapi itu juga termasuk adab sebenarnya, rapi. Kemudian sudah. Wa bi annal adab kama tahtaju ilaihil muta'allim fi ahwali ta'allumihi yatawaqqaf alaihil muallim fi maqamati ta'limihi. Ini ya. Wa bi annal adab, dan bahwasanya dan dikarenakan atau ya adab itu kama yahtaju ilaihil muta'allim, sebagaimana butuh ya kepadanya al muta'allim, orang yang belajar. Jadi orang yang belajar itu butuh adab, gitu ya. Orang yang belajar itu butuh adab ketika belajar. Terus maka ya tawaqqaf alaihil muallim, maka si guru itu juga membutuhkan, gitu maksudnya. Ya tawaqqaf alaihil muallim, maka begitu juga si guru itu, si muallim juga harus butuh adab juga, gitu. Fi maqamati ta'limihi, di dalam kedudukan dia ketika sebagai pengajar, ketika dia mengajar juga butuh adab. Jadi sama-sama beradab, gitu ya. Nggak bisa muridnya beradab, guru sekarepan, nggak bisa. Ya. Wes muridnya khusyuk, gitu ya. Guru ini datang engkau aspak mbek rokokan. Paham, Rek? Ini nggak bakal jadi berkah ilmunya. Kalau kita punya guru seperti itu, ya kalau sudah ya kalau bisa nggak usah masuk ada guru seperti itu, ada sendas. Ya. Loh, kan nggak dosa rokok sopo. Ya memang nggak dosa, tapi kan ya. Coba ente ngerokok di depan Ka'bah, gak ditapuk uang lah gitu ya. Depan Ka'bah ngerokok. Ya, jarus sopo rokok itu dosa. Ya oke lah, ndak dosa. Cuma kan ndak baik. Dosa apa bilang ndak baik? Loh, coba kita bandingkan. Rokok sama kopi baik mana? Nah, gitu. Bandingkan di mana? Ke Ka'bah sana. Ke Ka'bah, wiritan di depan Ka'bah, sholat, satu gawa rokok seasbake sumeten. Yang satu bawa kopi atau bawa bukhur ya, bukhur itu yang wangi itu. Kira-kira sama askari yang tentara yang diusir yang mana? Yang bawa rokok, gitu ya. Berarti kan tidak baik, nah, gitu ya. Jadi guru-guru pun juga butuh adab, gitu ya. Dalam mengajar tadi, dalam mengajarnya juga butuh adab. Makanya di sini kitab ini berisi adab-adab yang berkaitan atau mengandung adab-adab yang berkaitan dengan murid, yaitu santri, sama juga yang berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan si guru. Bahkan panjang lebar masalah adabnya guru itu juga panjang lebar sekali. Karena dia yang membawa umat ya, yang membawa umat. Kalau dia tidak beradab bagaimana? Nah gitu. Kalau si santri beradab ya karuan sudah, maklum sudah. Tapi yang lebih perlu juga ya si guru harus beradab juga. Samping mengajari muridnya juga untuk keberkahan ilmunya yang dia ajari.
Makanya kalau ada guru kok dia masih apa bajunya bagus, pakai imamah apa gitu ya, kayak necis gitu bajunya. Ya memang maklum seperti itu, bukan sombong enggak ya, bukan sombong. Terus nanti dia tempatnya lebih dianukan, lebih gimana lah. Ya memang seperti itu layaknya. Ini adab. Ya. Kayak penuh dengan fakhar gitu ya. Nah, memang layaknya seperti itu. Kemudian walamma balagat rubatul adab ila hadil martabah. Walamma balagat rutbatul adab, dan ketika tingkatan adab itu balagat telah sampai, maksudnya ketika telah sampai kedudukan adab, rutbatul adabi ila hadil martabah, kepada kedudukan, kepada tingkat ini, ketika kedudukan adab telah mencapai pada tingkatan ini, wa kanat madarikul mufassalatihi khafiyah, dan sementara apa tadi, madariku mufassalatihi, khafiyah dan idrak, makanya untuk mengetahui idrak itu untuk mencapai gitu ya, untuk mencapai mufassalatihi, tafsir itu rincian, untuk mencapai rinciannya itu khafiyah, sangat apa adalah itu ring apa belum jelas, khafi samar masihan, untuk mencapai ke sana itu masih samar, khafi enggak jelas. Wa kanat madariku, dan untuk mencapai mufassalatihi, rinciannya, untuk mencapai rinciannya itu khafiyah, itu sangat apa enggak jelas, samar. Banyak orang enggak tahu kadang-kadang gitu maksudnya. Jadi untuk melakukan ini bagaimana caranya belajar, bagaimana ya, terutama untuk kalangan yang ngajar ya gitu ya, itu juga sangat samar sekali. Kalau yang kita pelajari itu umumnya yang di ta'lim, ilmu ta'lim itu biasanya yang lebih pokok adalah yang belajar. Maka di sini kata da'ani, mendorongku. Da'ani ma ra'aituhu, mendorongku, menjadikan apa termotivasi gitu ya. Kiai Hasyim Asy'ari ini, ma ra'aitu, apa yang telah aku lihat, min ihtiyajit talabah ilaihi, dari butuhnya al talabah, pelajar ilahi kepadanya, da'ani mendorongku, ma ra'aitu, apa yang aku lihat, min ihtiyaji talabah, dari butuhnya pelajar ilahi kepadanya, kepada akhlak tersebut, wa asru tikrari tauqifihim alaihi, wa asru tikrari tauqifihim alaihi, dan sulitnya asru dari butuhnya pelajar terhadap terhadap akhlak tersebut, atau juga terhadap bimbingan tersebut, dan sulitnya tikror, untuk mengulang-ulang, tauqifim alaihi, sulitnya untuk mengulang-ulang, sulitnya atau susahnya, sulitnya mengulang-ulang, tauqifim alaihi waqaf, maksudnya kesalahan mereka atasnya, sulitnya mengulang-ulang, tauqif waqaf itu maksudnya berhenti ya, maksudnya mereka berhenti pada kesalahan akhlak, cuma sulit untuk ngulang-ulang gitu ya, masa tiap salah tidak diulang, nanti di sana ada salah harus ke sana. Maka Kiai Hasyim Asy'ari itu nulis kitab cek di gawa dewe gitu ya.
Jadi nulis kitab biar dibawa sendiri, baca sendiri, ini loh. Nah, nanti kalau salah wazon ini, oh bagaimana, oh enggak baik. Ketika dia berbuat salah, oh ternyata enggak bagus, enggak cocok dan kitab ini, berarti salah gitu. Jadi cukup ketika salah, cukup lihat di kitab tadi. Panduannya cukup lihat di sini. Bagaimana sih akhlaknya? Bagaimana sih akhlaknya murid kepada guru, kepada itu, kepada hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya? Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bagaimana? Nah, cukup nanti lihat di kitab ini. Sama Ki Hasyim Asy'ari sudah dituliskan di sini, begitu. Ini lanjutannya dengan atas ini ya. Jadi gini, da'ani ila jam'i hadhir risalah tadhkiratan li nafsi. Mendorongku untuk mengumpulkan risalah ini, gitu maksudnya. Jadi ini alasannya ada dua berarti. Jadi alasannya yang pertama karena melihat melihat kebutuhan pelajar ilmu baik guru atau muridnya terhadap akhlak yang terhadap akhlak atau perilaku yang selayaknya dikerjakan oleh kedua-duanya, dan sulitnya untuk mengingatkan mereka ketika mereka berkali-kali salah dalam dalam berperilaku baik belajar atau mengajar. Maka mendorongku, kata Ki Hasyim Asy'ari, mendorongku untuk mengumpulkan hadhir risalah ini ya. Mendorongku ila jam'i hadhir risalah, untuk mengumpulkan risalah ini, risalah kitab ini maksudnya. Tadhkiratan li nafsi, sebagai pengingat li nafsi, untuk untuk diriku, sebagai pengingat untuk diriku. Walil qasirina min abna'i jinsi, dan untuk orang-orang yang qasir, yang kurang gitu ya. Untuk orang-orang yang kurang, atau untuk orang-orang yang wawasannya dangkal, orang-orang yang kurang. Min abna'i jinsi, dari orang-orang yang sejenisku. Wasammaituha, dan aku namakan ini kitab Adabul Alim wal Muta'allim, adab-adab orang yang belajar, wal muta'allim, dan yang adabul alim, adabnya seorang yang mengajar, alim, wal muta'allim, dan orang yang belajar. Nafa'allahu biha, semoga Allah memberi manfaat dan kitab ini. Fil hayati wa ba'dal mamati, di dalam kehidupan dunia ini, wa ba'dal mamati, dan setelah meninggal nanti. Annahu waliyul hasanat, Allah lah yang dat yang menguasai al hasanati, kebaikan-kebaikan. Allah yang menguasai kebaikan. Jadi semua ini Allah, semua dari Allah. Kebaikan itu dikuasai oleh Allah, yang memiliki Allah. Maka kalau kita ini mendapatkan kebaikan, itu dari Allah, bukan dari usaha kita. Karena semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Kemudian masuk ke dalam bab al-babul awal, bab yang pertama. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limi wa ta'allumi. Di dalam babnya ilmu, babnya ulama, bab ilm, keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan keutamaan mengajar, wa ta'allumi, dan mempelajarinya. Ini lengkap sudah. Keutamaan ulama, keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan keutamaan mempelajari, mengajarkan ilmu, ta'lim, wa ta'allumih, dan keutamaan mengajarkan ilmu. Ya. Belajar dan mengajar gitu ya. Keutamaan belajar dan mengajar. Qala Allah Ta'ala yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini sudah kemarin ya, kita ngulang nih ya, agak cepat. Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian, walladzina, dan orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu, darajat, dengan derajat. Darajat pakai apa namanya? Pakai jamak muannas salim. Maksudnya pakai lafaz jamak gitu ya. Aywarif wa yarfa'ul ulama minkum darajat, maksudnya Allah mengangkat ulama dari kalian itu darajat, dengan derajat-derajat yang banyak. Kalau orang mukmin yang tanpa ilmu,
itu Allah tetap mengangkat derajat cuma satu. Ya. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, mengangkat satu derajat. Tapi orang yang berilmu, utul ilma yang diberi ilmu, itu derajat dengan derajat yang banyak, nah, gitu ya. Minimal 3 derajat. Abdullah bin Umar mengatakan satu derajatnya itu adalah ma baina sama wal ard, antara satu langit dan bumi. Antara satu derajatnya dengan derajat yang lain itu itu seperti antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu masiratu khamsumiyah am. Antara langit dan bumi itu adalah perjalanan 500.000 tahun. 500 tahun, bukan 500 tahun. Jadi maksudnya orang yang tidak berilmu dengan berilmu itu enggak ada apa-apanya, lebih tinggi yang berilmu. Derajatnya itu tinggi sekali. Baik derajat di dunia terlebih derajat di akhirat. Ya, jadi derajat ini nanti bakal di dunia juga. Kan kenyataan kan? Orang yang berilmu, ulama itu mesti punya derajat, ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Ya. Salah satu bukti ditinggikan derajatnya itu tadi tuh, ketika ada ulama ini datang disegani oleh orang, ya. Apa ya? Kayak contohnya kalau kita lihat ulama atau mungkin siapalah, ya. Atau Habib mungkin ya, ketika ada pengajian, ketika ada acara, itu kan yang diutamakan kan beliaunya kan. Itu kan salah satu contoh ditinggikan seperti itu. Atau kalau ulama yang lebih besar lagi, misalkan Habib Umar datang, kayak seperti apa? Ya, disambut seperti itu, diagungkan, dimuliakan, tempatnya dimuliakan. Terus koyok-koyok, ya apalah. Itu salah satu contoh dimuliakan seperti itu di dunia. Ya. Terus kalau masyarakat tidak menggitukan, apakah mulia? Tetap mulia. Cuma kalau dinampakkan seperti itu, salah satu contohnya, gitu ya. Coba kalau orang biasa yang datang, ya enggak diapa-apakan. Memang babere karpet ya, semoga di situ cak ya. Ya. Kalau ulama kan enggak kan? Kondek ngarep, kon ngini apa disediakan di sini. Atau kalau perlu dikawal, ya gitu ya, ada patwalnya. Ya, ulama seperti itu. Yang nampak seperti itu, gitu ya maksudnya. Ya. Gitulah salah satu bukti. Itu di dunia. Di akhirat lebih lagi nanti. Ya, di akhirat lebih-lebih lagi seperti itu. Itu hasil buahnya di dunia. Kemuliaannya seperti itu. Ya. Maksudnya Allah mengangkat ulama itu dari mereka, dari kalangan apa? Bima jama'u minal ilmi wal amal, dengan sebab apa yang telah mereka kumpulkan minal ilm wal amal, dari ilmu dan amal. Jadi di sini berarti utul ilma yang diberi ilmu di sini, ini tafsirannya orang yang diberi ilmu adalah ulama. Terus ulama itu siapa? Apakah pokok dia punya ilmu apa ulama? Maka enggak sebenarnya. Yang dikatakan ulama sebenarnya itu adalah orang yang memiliki ilmu dan ilmunya diamalkan. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi ilmunya diamalkan, bukan hanya dia punya ilmu saja tanpa diamalkan, tapi diamalkan ilmunya. Ya. Karena kalau ada ulama punya ilmu dan tidak diamalkan, berarti dia sama saja dengan bukan ulama. Ada orang bodoh, tidak beramal. Terus yang satunya alim, tidak beramal. Kira-kira sama enggak? Ya sama dalam pandangannya. Ketika disodorkan kepada orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak kenal kedua-duanya, sama aja. Ya. Jadi ada ulama, kemudian dia tahu tentang aurat, satunya orang biasa, orang yang bodoh tidak tahu tentang aurat, tidak nutup aurat. Ini ulama tahu aurat, tidak nutup aurat, kira-kira sama enggak? Ya sama, gitu ya. Berarti yang dia katakan ulama itu adalah ulama yang memiliki, yang tahu ilmu dan mengamalkan, berarti begitu. Maka di sini gitu. Ya. Mereka ditinggikan karena mereka mengumpulkan, karena berkat mereka mengumpulkan ilmu dan amal, gitu ya.
Kalau ilmu saja tanpa amal berarti enggak. Atau amal saja tanpa ilmu, ibu tanpa juga enggak. Jadi ilmu dan amal. Jadi harus diamalkan. Baru ilmunya akan berbuah. Statusnya menjadi ulama. Tapi ketika dia hanya mengumpulkan ilmu saja, maka statusnya bukan ulama sebenarnya. Kalau ulama dunia mungkin, cuma ulama akhirat enggak. Nah, gitu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Ibnu Abbas, darajatul ulama fawqal mu'min bisa bi darajah. Derajatnya ulama itu di fawqal mu'min, di atasnya orang mukmin biasa yang bukan ulama itu sabi'umiyah derajah, 700 derajat. Nah, jadi diberi derajat 700 derajat. Lah satu derajatnya ma baina darajatain 500 am. Derajah apa ma baina darajatain, antara dua derajat itu satu dua gitu ya. Satu keduanya itu sejarah 500 tahun antara langit dan bumi. Jadi misalkan dibentukkan gitu ya, itu derajat satunya itu antara langit bumi, maksudnya saking besarnya gitu ya. Kemudian qala Allah taala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah berfirman, Allah bersaksi, artinya Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah bersaksi pada dirinya sendiri bahwa annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, dan para malaikatnya. Kemudian baru yang bersaksi adalah para malaikat. Baru yang ketiga adalah wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ini apa tadi? Ayat ini salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang berilmu atau ulama. Bahwa ulama ini adalah urutan ketiga yang bersaksi tentang ketuhanan Allah. Jadi yang pertama yang bersaksi tentang ketuhanan Allah itu, yang mengakui ketuhanan Allah adalah Allah sendiri. Yang kedua adalah malaikat. Kemudian yang ketiga baru ulama. Ini dikatakan fabada Allahu taala binafsi. Dalam ayat ini Allah memulainya. Fabada Allahu, Allah memulai binafsi dengan dirinya sendiri. Wasanna, kemudian yang kedua kalinya adalah yang urutan keduanya wasanna, dan urutan kedua adalah bimalikati, menyebut malaikatnya. Wasallasa bi ahlil ilm, dan urutan ketiganya adalah siapa? Ahli ilmu. Ini wanahika, cukup ayat ini bagimu, nahika cukup bagimu, bihadza, dengan ayat ini, cukup bagimu dengan ayat ini. Misalkan tidak ada dalil lagi ya tentang keutamaan ilmu. Jadi keutamaan itu banyak. Kalau kita kumpulkan hadisnya puluhan. Keutamaan ilmu, keutamaan ulama atau keutamaan ilmu, keutamaan orang yang belajar ilmu, yang memiliki ilmu juga. Ini puluhan, bisa jadi pokoknya banyak sekali. Baik di Quran banyak juga, di hadis tambah lebih banyak lagi. Itu banyak keutamaan ilmu. Misalkan tidak ada keutamaan lagi, tidak ada hadis atau ayat Al-Quran kecuali ayat ini aja, gitu maksudnya. Kecuali ayat ini, wanahika cukup bagimu bihadza, dengan ayat ini, syarafan, kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalatan, dan apa tadi? Wa jalalatan, dan keagungan ilmu maksudnya. Wa nablan, sama keagungan ya. Keutamaan, kemuliaan, keutamaan, wajalalatan, dan keagungan, sama nih, hampir sama artinya. Wajalalatan, wanablan, keagungan, sama. Kemudian tentang keutamaan ilmu lagi disebutkan waqala Allah taala innama yakhshallahu min ibadil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama, min ibadihi al ulama'u.
hanyalah atau sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah daripada hamba-hamba Allah adalah ulama. Maksudnya yang benar-benar takut kepada Allah. Itu ulama. Jangan keliru baca. Jangan keliru baca yakhsyallahu, enggak boleh ya, enggak boleh. Kalau yakhsyallahu itu kebalik, berarti Allah takut pada ulama-ulamanya. Nah, gitu ya, enggak boleh. Innama yakhsyallaha itu maf'ul bih. Fa'ilnya adalah al ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya. Lalu terus kalau orang biasa apakah takut pada Allah? Kan mereka juga takut, tapi takutnya tidak sempurna, gitu ya. Takutnya orang yang tidak punya ilmu itu kepada Allah tidak sempurna, karena mereka kadang-kadang takut tapi tidak tahu dosa, sehingga ketika dia merasa takut tapi tetap menerjang dosa. Kenapa? Karena dia tidak ngerti dosa, karena kebodohan mereka, ya, gitu. Dia katanya takut pada Allah, tapi tidak tahu, tidak ngerti tentang kewajiban sholat. Dia akhirnya tidak sholat, berarti dia berani. Dia mengatakan takut tapi berani. Kenapa? Dia loh tidak sholat. Berarti kan keliru. Ya. Makanya yang benar-benar takut itu adalah ulama. Kalau ulama dikatakan takut, maka takut betulan, takut benar. Kenapa? Karena mereka mesti melakukan hak-hak yang sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan semestinya, gitu. Kemudian waqala Allah taala innal ladzina amanu wa 'amilus shalati ulaika hum khairul bariyah. Ila qouli ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal, sesungguhnya orang yang beriman dan mereka yang beramal soleh, ulaika mereka itulah hum khairul bariyah. Mereka itulah adalah orang yang paling baik, khairul bariyah atau makhluk terbaik. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang terbaik. Lalu terus siapa orang yang terbaik itu? Nah, disebutkan sampai akhir, ila qauli ta'ala dzalika, hal itu adalah liman khasyya rabbah, adalah dimiliki oleh orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Siapa orang yang takut kepada Tuhannya? Berarti ya kembali lagi ke atas, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah benar-benar takut ya adalah ulama. Berarti ini ada apa yang dikatakan orang yang beriman beramal soleh, mereka itu adalah orang yang paling baik. Kriteria ini kriteria ini atau sifat ini dimiliki oleh ulama, gitu ya. Dzalika liman khasyya rabbah. Faqtadatil ayat ayatani, maka iktadat menetapkan, al ayatani, dua ayat di atas tadi, menetapkan, iktada atau memberi keputusan, gitu ya, qada yakdi, memberi keputusan atau menetapkan bahwa innal ulama itu adalah humul ladzina yakhshawna Allah taala. Ulama itu adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Ini ulama akhirat maksudnya. Walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah, dan orang yang takut pada Allah adalah mereka adalah orang-orang yang khairul bariyah, adalah orang makhluk yang terbaik. Manusia terbaik, khairul bariyah. Fayantajihu fayantajju innal ulama hum khairul bariyah. Maka fayantajju, maka dapat diambil kesimpulan, gitu maksudnya. Fayantajju, maka dapat diambil kesimpulan atau kesimpulannya, intinya, innal ulama, bahwa ulama itu adalah hum khairul bariyah, adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Itu jangan salah paham ya.
Bukankah sebaik-baik makhluk Allah Nabi? Iya, kan cuma sebaik-baik ulama kan Nabi. Gitu ya maksudnya. Ya semuanya Nabi, gitu ya, semuanya Nabi. Itu. Wallahu a'lam bishawab.